Eee, Minggu ini saya akan, menjelaskan mengenai korelasi linear ya. Jadi korelasi itu berarti hubungan ya, korelasi. Kalau secara, eee, bahasa, artinya adalah hubungan. Ada korelasi, ada regresi ya, satu laginya regresi nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Nah ini, titik beratnya adalah, kepada memprediksi ya. Jadi kalau korelasi ini titik beratnya, kepada mencari hubungan ya, kemudian kalau regresi ini memprediksi. Kemudian, ya secara definisi ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa, secara bahasa ya, korelasi itu, adalah hubungan. Jadi, analisis korelasi itu digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel-variabel ya. Misalkan ada variabel X ya dengan variabel Y gitu ya. Variabel X dengan variabel Y. Oke ya. Jadi kita pengen mengetahui ya apakah ada hubungan ya antara variabel X dengan variabel Y ya. Kemudian kalau ada itu sifat hubungannya seperti apa dan seberapa kuat hubungannya gitu ya. Nah, untuk me, memunculkan suatu keeratan hubungan ya, itu ada skala yang bisa kita pakai yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi ya. Jadi koefisien korelasi ini adalah skala yang menggambarkan keeratan hubungan ya. Misalkan tadi antara X dengan Y ya. X itu apa? Ya terserah ya. X itu bisa misalkan apakah ada hubungan ya antara eh, lingkungan kerja dengan motivasi kerja misalkan ya. Ini lingkungan kerja dengan motivasi kerja ya. X dan Y-nya gitu ya. Atau apapun ya. Ini bisa kita lihat analisisnya ya, hubungannya atau korelasinya ini seperti apa ya. Ini semua bisa ya, baik itu yang bersifat kuantitatif ataupun yang kualitatif. Kalau yang kualitatif, nah berarti harus kita kuantitatifkan dengan cara kuesioner ya, seperti tadi misalkan lingkungan kerja dengan motivasi kerja kan tidak ada kuantitatifnya ya, berarti kita harus mengukur itu ya dengan menggunakan kuesioner tuh salah satu caranya ya. Kemudian tadi nilai kekuatan hubungan variabel-variabel itu digambarkan dalam sebuah skala yang disebut R ya. R ini besarannya antara -1 sampai dengan +1 ya. Jadi ini besarannya R itu dari -1 sampai dengan +1 gitu ya. Jadi kalau digambarkan ke dalam diagram garis seperti ini ya, ini tengahnya kan 0 ya. 0 itu berarti netral ya, tidak ada hubungan ya. Kemudian semakin ke kiri, ini kan ke kiri berarti arahnya negatif ya. Semakin ke kiri, ini -1, maka hubungannya semakin kuat gitu ya, ke arah hubungan yang negatif gitu ya. Jadi hubungan negatif yang semakin kuat sampai dengan maksimal itu -1 ini adalah hubungan negatif yang kuat ya. Kemudian sebaliknya dari 0 ke arah kanan ini pun sama ya, semakin kuat tapi sifat hubungannya adalah sifat hubungan yang positif gitu ya. Maksimal angkanya sampai dengan +1 ya. Jadi kalau kalian menjawab misalkan nanti di soal itu ya, R atau koefisien korelasinya tidak di antara nilai ini, maka dipastikan jawabannya salah ya. Eh Ya, koefisien 0 atau mendekati 0 dianggap tidak ada hubungan atau tidak berhubungan ya, dua variabel yang diuji ya. Jadi kalau saya gambarkan misalkan ya di dalam suatu tabel aja gitu ya, kita kita ungkapkan kekuatan hubungan ini dalam sebuah bahasa verbal ya. Misalkan R-nya di sini adalah
1 ya sampai dengan 0,3. Nah, ini kira-kira sifat hubungannya atau kekuatan hubungan ya, ini merupakan hubungan yang lemah gitu ya, atau ikatan yang lemah gitu ya. Kemudian kalau 0,4 sampai dengan 0, katakanlah 7 ya, ini yang cukup kuat ya. Kemudian 0,8 sampai dengan 0,1 ini adalah sifat hubungan yang kuat ya. Jadi kalau dipisah-pisah, nah 0 dari 0 ya 0,1 ya. Kalau 0 kan lemah, tidak ada hubungan ya. 0,1 sampai dengan 0,3 ya, ini adalah yang lemah ya. Kemudian di tengahnya ini sampai dengan 0,4 sampai 0,7 ini cukup kuat ya. Ini 0,8 sampai dengan 1 ini adalah hubungan yang kuat gitu ya. Begitupun berlaku pula pada yang negatif gitu ya. Nah, negatif positif itu yang seperti apa ya? Jadi sifat hubungan kan ada yang negatif ya, di sini disebutkan ya, kemudian ada yang positif ya. Yang positif itu ketika hubungannya searah ya, artinya semakin diperbesar X-nya ya, maka Y-nya pun semakin naik ya. Nah, ini adalah hubungan yang searah ya. Atau semakin diturunkan X-nya, maka Y-nya juga semakin turun. Ini juga sama ya, yang searah. Kalau yang negatif itu yang berlawanan arah ya. Ini misalkan X, ini Y ya. Yang negatif itu berlawanan arah, artinya semakin tinggi X-nya malah semakin turun Y-nya. Atau sebaliknya, semakin turun X-nya semakin naik Y-nya. Nah, ini adalah hubungan yang bersifat negatif gitu ya. Jadi berlawanan arah. Yang ini yang searah, ini yang berlawanan arah gitu ya. Seperti itu ya untuk penjelasan mengenai korelasi atau hubungan, keeratan hubungan. Nah, tadi R ya, R itu di dalam korelasi itu dirumuskan seperti ini ya. Jadi untuk mencari R antar dua variabel, contohnya tadi X dengan Y ya, maka dicari seperti ini. Ini sebetulnya mudah ya rumusnya. N itu adalah banyaknya pasangan data ya. Kemudian sigma XI YI ya, tinggal nanti angka dari X dikalikan dengan angka dari Y ya, kemudian di total ya seluruhnya. Ini merupakan kalau ini minus ya, sigma X berarti ya tinggal X-nya di total ya, dikalikan sigma Y, Y-nya nanti di total, akar N ya, ini kurung ya, kurung besar ini. N tadi ya banyaknya pasangan data, X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan ya, di total dikurangi ini sama dengan ini ya, cuma nanti dikuadratkan. Dan seterusnya ya, ini sama juga. Yang nanti akan kita praktekkan di dalam contoh soal saja ya. Baik, kemudian kalau diplotkan, sebetulnya sifat hubungan itu sudah bisa terlihat dari sini ya. Ya, ketika diplotkan, hubungan yang positif itu arahnya ke atas ya, gitu. Jadi arahnya ke atas. Ini hubungan yang positif. Linear itu berarti bentuknya garis ya. Jadi kalau ada bahasa linear itu berarti garis. Ya. Kemudian kalau ini kan kalau kita lihat ya, ini semakin besar X-nya, maka semakin besar pula Y-nya ya. Gitu. Jadi hubungannya yang searah ya. Nah, ini semakin besar X-nya, maka semakin besar Y-nya. Terus ke atas gitu ya. Ini kan kalau X-nya di sini, maka Y-nya di sini gitu ya. Kemudian kalau X-nya di sini, Y-nya pun tambah besar di sini gitu ya. Ini hubungannya yang searah. Kalau yang berlawanan arah, garisnya seperti ini ya. Jadi garisnya ke bawah, menghujam ke bawah gitu ya. Ini seperti apa sih? Ini kalau kita tarik X-nya ya, maka Y-nya justru turun ya. Kita misalkan X-nya di sini. X-nya di sini kan gede ya, cukup gede. Coba aja. Nah, ini Y-nya kecil ya, Y-nya di sini. Ketika X-nya diturunkan, nah X-nya misalkan di sini ya. Coba aja tarik. Y-nya di sini malah gede gitu ya. Nah, ini hubungan yang berlawanan arah ya. Ini disebutnya hubungan yang negatif linear ya. Jadi sekali lagi kalau yang searah, yang positif itu hubungannya searah, kalau yang negatif itu hubungannya berlawanan arah. Nah, kemudian yang cembung seperti ini itu berarti non linear ya. Ini biasanya
kurvanya kuadratis ya, atau X kuadrat ya. Ini tidak masuk pembahasan kita ya di sini. Kemudian kalau ini tidak ada hubungan, jadi tidak membentuk pola garis tertentu ya. Ini melingkar aja begitu, berarti no relationship. Atau kalau tadi di dalam skala yang R tadi ya, R-nya sama dengan 0 atau mendekati 0 ya. Ini seperti ini kalau diplotkan ke dalam garisnya. Cuman kalau plot seperti ini tidak bisa menunjukkan kekuatan hubungannya, cuma dia menunjukkan pola saja. Oke, tadi bagaimana sih cara mencari R-nya ya? Tadi kan ini rumusnya sama dengan yang tadi ya, rumus R. Nah, contoh misalkan apakah ada hubungan antara biaya promosi, ini X ya, dengan hasil penjualan, ini Y-nya ya, Y-nya. Dikenal istilah ada variabel independen, ada variabel dependen ya. Ini variabel bebas atau variabel independen disebutnya ya. Independen. Ini variabel terikat. Terikat kemana? Terikat terhadap variabel Y. Contoh misalnya begini, ini X ya. Ini X, ini Y. Katakanlah ini adalah apa tadi? Biaya promosi ya. Ini adalah hasil penjualan. Nah, ini adalah pasangan data ya. Jadi cara membacanya ke sini. Nah, ini cara membacanya gini. Ketika perusahaan mengeluarkan 2 miliar, maka didapatkan 8 miliar hasil penjualannya gitu loh. Ya, ketika perusahaan menggelontorkan 4 miliar, 9 miliar ya. Ini miliar ya, umpamanya gitu ya. Ketika biaya promosinya 2 miliar, maka 7 miliar yang didapat, dan seterusnya. Jadi ini adalah pasangan data ya. Pasangan data. Ada berapa pasangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasangan data. Gitu ya. Ini variabel bebas, variabel terikat. Ini terikat kenapa? Terikat terhadap variabel X ya. Kenapa demikian? Karena 8 ini tidak akan dihasilkan kalau misalkan 2 ini tidak dikeluarkan ya, gitu ya. 9 miliar tidak akan dihasilkan kalau misalkan 4 miliar ini tidak dikeluarkan. Nah, itulah yang disebut terikat. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ini bebas ya, bebas itu artinya kita bisa setting berapapun di sini ya. Kan biaya promosi ya tergantung perusahaan kan, bisa setting di sini ya. Jadi ini bebas. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. Coba kalau dalam kasus ini kita cari R-nya ya. R-nya berapa? R sama dengan, nah ini saya singkat aja ya. N 7 berarti kan pasangan data. Sigma X Y berarti ini X dengan Y masing-masing 2 dikali 8, 4 kali 9, 2 kali 7, 3 kali 8 dan seterusnya ya. Jika nanti ada hasilnya di sini, nah nanti hasilnya perkalian tadi di total, jadilah di sini ini ya. Ini ya, yang ini. Ya, gitu ya. Nih yang ini. Kemudian dikurangi sigma X. Nah, sigma X tinggal ini aja di total nih ya. Ini sigma X. Sini ya. Nah, ini di sini. Taruh di sini nanti. Ini saya kosong-kosongan saja ya. Nanti tinggal diisi aja. Kemudian ini sigma Y. Berarti ini sigma Y di sini ya. Totalnya ini. Ini sigma Y. Gitu ya. Nah, kemudian ini akar bawah ya. N, ini kurung besar ya, ini kurung besar. N 7 ya. Sigma X kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat 4 ya, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4 dan seterusnya. Nanti kuadratnya ini ditotal ya. Jadilah ini sigma X kuadrat. Tinggal nanti dimasukkan ke sini ya. Kemudian dikurangi ya. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya kan ini kan ya, sigma X ya. Sama ini ya. Kemudian dikuadratkan. Sigma X ditaruh di situ dikuadratkan. Nah, tutup kurung ya, tutup kurung. Nah, ini gedenya. Ini operasikan dulu ya. Kemudian dikalikan dengan, nah kurung gede lagi ya. Ini N 7 tadi ya, dikalikan dengan YI kuadrat. Berarti ini kuadratkan dulu ya. Y kuadrat, 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 kuadrat. Nanti habis itu dikalikan. Ditambahkan ya, dijumlahkan. Ya. Ini 8 kuadrat, 64, ya, 9 kuadrat, 81, dan seterusnya. Habis itu di total. Nah, inilah yang disebut sebagai sigma Y kuadrat ya. Nanti total di sini dikurangi ya sigma Y atasnya ini ya, yang ini ya. Nih yang ini. Ini kan tinggal nanti dikuadratkan. Sigma Y ini dikuadratkan. Nah, ini hasilnya nanti dikalikan dengan hasilnya ini.
Jadi ini kurung besar ya. Ini sudah dihitung ya, kalau tidak salah hasilnya 0,8. Nah, berarti ikatannya cukup kuat ya. 0,8 ya. Oke, paham nggak? Paham, Pak. Julian? Iya, Pak. Pak Jul bukan? Iya, Pak. Kemarin udah ikut bukannya? Kurang paham, Pak. Ikut lagi. Iya, boleh. Ya, gitu ya. Jadi korelasi mencarinya seperti itu. Oke ya. Nah, setelah itu ini yang contoh tadi itu yang sederhana ya. Jadi kalau hanya melibatkan satu variabel independen dengan satu variabel dependen, itu disebut sebagai korelasi sederhana. Ya, misalkan tadi kan hanya ada X dengan Y ya. X dengan Y. Ya. Ini korelasi sederhana. Ya, jadi satu variabel independen dengan satu variabel dependen ini disebutnya sebagai korelasi sederhana karena hanya melibatkan dua variabel ya. Nah, ada korelasi berganda. Apa itu? Korelasi berganda adalah disebut juga multiple correlation yang merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel independen secara bersama-sama. Ya, atau lebih dari satu variabel dependen ya. Jadi variabel independennya ya, variabel independennya lebih dari satu, bisa bisa dua ya, bisa tiga dan seterusnya ya. Ya, sekali lagi ini variabel independennya bisa lebih dari satu ya, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, yang saya contohkan 2 aja ya, karena semakin banyak variabel independennya ini semakin susah juga ya untuk mencari rumusnya. Nah, di sini ada garis bawah, di garis bawah ya secara bersama-sama atau secara simultan ya, bahasanya simultan. Simultan itu bersama-sama antara X1 dengan X2 terhadap Y gitu loh. Ya. Nah, bukan masing-masing X1 terhadap Y, X2 terhadap Y ya, tapi secara bersama-sama variabel X1 dengan X2 terhadap Y. Misalkan begini, apakah ada pengaruh? Pengaruh itu berarti hubungan ya. Apakah ada hubungan atau pengaruh antara misalkan ya, tadi dicontohkan lingkungan kerja, nah ini ya, dan misalkan apa? Keramahan atasan dengan ya, dengan apa? Dengan motivasi kerja gitu ya, motivasi kerja seorang karyawan. Nah, ini kan berarti yang kita analisis yaitu adalah hubungan simultan dua ini ya, dua variabel ini X1 dan X2, yaitu apa tadi ya lingkungan kerja gitu ya, dan keramahan atasan gitu ya terhadap motivasi kerja seorang karyawan gitu ya. Kalau ini semakin banyak bisa juga ya, ada yang sampai 4 gitu ya. Kalau skripsi mungkin ya jangan cuma 1 ya, 1, 2, paling enggak 3, 4 gitu ya. Biasanya skripsi orang-orang manajemen tuh kayak gitu ya. Pengaruh apa terhadap apa gitu ya, pengaruh apa terhadap gitu. Nah, kira-kira gitulah ya. Untuk contohnya. Nah, ini misalkan ini ya, X1 dan X2 terhadap Y gitu ya. X1 dan X2 terhadap Y. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah ini. Ini adalah rumus untuk menggabungkannya ya, rumus yang simultannya. Jadi sebetulnya korelasi berganda itu dari korelasi parsial-parsial ya, atau yang rumus yang pertama tadi ya. Rumus yang pertama tadi. Misalkan gini. Tadi kan ada X1, X2 gitu ya terhadap Y gitu ya. Nah, ini kan berarti di sini ya. Nah, ini. Ini kan di sini kan secara simultan ya X1 dan X2 terhadap Y. Tapi sebetulnya cara mencari awalnya itu adalah masing-masing ya, atau parsial-parsialnya. Nanti digabungkan dengan rumus yang ini ya. Ini kan R atau korelasi X1
Nah, dari belakang dulu ya dibacanya. X1 dan X2 terhadap Y gitu loh. Ya, terhadap Y. Nah, ini akan sama dengan akar ya. R. R itu kan nilai korelasi ya. R Y R X1 terhadap Y dikuadratkan. Nah, mana X1 terhadap Y ini? X1 terhadap Y. Jadi parsial dulu tanpa melihat ini. Ya. Kemudian ditambah R. Ya. Berarti nilai korelasi yang rumus yang awal tadi ya. X2 terhadap Y. Berarti ini. Ya. X2 terhadap Y. Nah, gitu kan. X2 terhadap Y. Tanpa melihat ini. Ya. Kemudian dikuadratkan. Dikurangi 2R. Nah, X1 terhadap Y. Sama tadi ya. Nah, dikalikan R X2 terhadap Y, ini sama ya. Kemudian dikalikan R X2 terhadap X1, berarti ke sini ya. Ini ke sini. Nah, berarti ini R Y X1, ini R Y X2, ini R X1 X2 gitu loh ya. Nah, setelah ditemukan masing-masing R-nya ini tinggal gabungkan dengan rumus ini. Gitu ya. Contohnya misalkan ini ya. Nah, ini adalah korelasi berganda ya. Contoh misalkan apakah ada pengaruh antara X1 biaya promosi media cetak ya dan biaya promosi elektronik terhadap hasil penjualan. Ini kan ada X1 X2 ya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah rumusnya tadi ya. Tapi kita harus mencari dulu R parsialnya. R parsial itu yang rumus pertama tadi ya masing-masing. Nah, berarti X1 terhadap Y, kita cari dulu R-nya. Ya, ini disebut R Y X1 gitu ya. Kemudian ini dicari. Jadi tadi cari ini ya, ini tanpa ininya dilihat ya, tanpa dilihat. Gitu ya. Kemudian langkah kedua ini cari ini ya dengan ini tanpa melihat ini ya. Berarti ini nanti kan akan ketemu R Y X2 ya. Y R Y R X2 ya. Jadi X2 terhadap Y tanpa melihat ini ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencari ini. Kita mencari ini ya. X2 terhadap X1 tanpa melihat ini gitu ya. Berarti ini R X 1 X2 ya. X2 terhadap X1 kan. Bacanya dari belakang ya. Ini tadi R Y X2. Gitu ya. Jadi setelah ini masing-masing ditemukan ya, baru nanti digabungkan dengan rumus yang ini. Gitu ya. Dengan rumus yang ini. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, itu yang mencari R-nya yang X1 sama X2 pakai rumus yang pertama tadi ya, Pak? Iya, sama. Pakai rumus ini. Nah, ini kan Oh, rumus yang itu ya. Oh iya, XY. ini kan dua ya, X sama Y gitu ya, Pak. Iya, ini XY tinggal diganti aja. Ini berarti X2 ya, terhadap X1 gitu. Disesuaikan. Gitu. Ini pun nanti disesuaikan aja. Yang jelas, kalau XY itu kan cuman simbol ya. Ini XY itu simbol. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Ya. Ini kan bisa apapun sebetulnya. Kalau ada pasangan data bisa dicari korelasinya gitu aja ya. Intinya. Kalau ada pasangan data yang satu independen, yang satu dependen, itu bisa dicari korelasinya gitu ya. Perihal ini simbolnya atau variabelnya apa, ya itu mah hanya untuk memudahkan aja gitu ya. Ini biasanya kan yang dipakai kan XY gitu ya. Biar gampang. Oke. Paham nggak? Iya, Pak, paham, Pak. Ya, ini kita rubah lagi ya. Ini X ini ya. Ya. Jadi pakai rumus yang ini semua sama ya. Pakai rumus yang ini. Jadi
X1Y sama ini ya, Rx2Y ini, Rx2X1 ini juga sama. Ya tinggal nanti kan ininya disesuaikan aja. Ini kan pasangan data. Kayak tadi saya bilang bahwa kalau mencari ini berarti ini kalau mencari ini berarti ini di hide ya, di hide dulu. Kalau mencari ini dengan ini berarti ini di hide. Ya. Kalau mencari ini dengan ini berarti yang ini di hide gitu loh. Paham nggak? Iya, Pak, paham, Pak. Ya. Nah, kalau untuk yang berganda ya, yang berganda itu tidak langsung ya angka R-nya itu menunjukkan bahwa berlaku untuk semua populasi ya. Jadi kan ada populasi, ada sampel ya. Nah, sampel ini itu adalah data yang diambil ya. Berarti ini adalah sampel ya. Tapi ini kan sebetulnya ada populasinya ya. Populasinya mana? Ya kan kita tidak tuliskan di sini ya. Selama masih ada operasi ini ya masih akan ada populasi kan? Ya enggak? Selama masih ada operasi ini artinya masih ada biaya cetaknya, biaya elektronik, hasil penjualannya itu adalah populasi semuanya. Ya, tapi kita hanya ambil sampel 7 pasangan data ini ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Ini adalah sampel. Nah, ini yang ini. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Berganda, ini perlu kita cek ya, apakah hasil R-nya itu berlaku untuk populasi yang gedenya ya, atau hanya untuk sampel dengan cara menguji menggunakan distribusi F ya, atau uji F. Nah, seperti ini. Pertama kita mencari dulu F hitungnya ya, F hitung. F hitung itu rumusnya ini, R kuadrat per K ya, per 1 min R kuadrat per N kurangi K kurangi 1 ya. Anggaplah gini ya, untuk mempercepat anggaplah hasil ini itu ya, hasil ini korelasi bergandanya R-nya, R ininya adalah asumsikan 0,7 gitu ya. Ini asumsi aja ya. Ini coba kita terapkan ke dalam rumus ini ya. Kita mau mencari F hitung ya. Karena kalau dihitung cukup menyita waktu juga ya. Walaupun kecil-kecil angkanya tapi kan lumayan banyak. Oke. Anggaplah ini R kuadratnya adalah 0,7 ya. Asumsikan ini 0,7 kuadrat ya. 0,7 kuadrat per K. K itu apa? Nah ini, K itu adalah jumlah variabel independennya. Tadi kan ada 2 ya, X1 dan X2. Berarti tulis di sini 2. Kemudian ini 1 dikurangi R kuadrat. 0,7 kuadrat ya. Per N kurangi K kurangi 1. N-nya itu berapa? Nah ini. N itu adalah jumlah anggota sampel atau jumlah pasangan ya. Jumlah pasangan. Ada 7 pasangan kan? 7 pasangan data, 7 dikurangi K-nya, 2 dikurangi 1. Nah, ini. Ya, ini adalah untuk mencari F hitungnya ya. Sekali lagi ini asumsinya R-nya kita ketemu 0,7 ya. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, aslinya nggak tahu ya, dicek aja dihitungnya tadi. Oke, ini sama dengan 2, berapa ya? Ini 2,4 kalau nggak salah ya, 2,4 nih. F hitungnya 2 sekian lah ya, 2 sekian, 2,4 katakanlah. 2,4 ini F hitung. Nah, setelah itu apa? Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan F tabel. Harga tersebut itu maksudnya 2,4 ini ya, F hitung. Dengan DK, derajat kebebasan pembilang. Pembilang itu yang mendatar katanya ya. Sama dengan K. K-nya itu berapa sih? 2 ya. Kemudian dengan dan DK atau derajat kebebasan ini bisa DK, DB atau DF ya. DF itu bahasa Inggris degree of freedom, penyebut dalam kurung yang menurun ya. Jadi nanti ada yang mendatar, ada yang menurun. N dikurangi K dikurangi 1. N-nya 7 dikurangi K berapa? 2 dikurangi 1 sama dengan 4 ya. Benar tak? Ya.
pembilang yang mendatarnya 2, yang menurunnya 4. Ya. Nah, asumsinya kita pakai alfa atau tingkat signifikansi 0,1. Ini sebetulnya terserah ya. Terserah karena saya pakai tabelnya atau mempunyai tabelnya yang 0,1 ya. Ya, kita asumsinya ini terserah terserah si peneliti ya. Mau mengambil tingkat signifikansi berapa atau errornya berapa. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah tabel distribusi F ya. Dengan probabilitas itu maksudnya alfa atau tingkat signifikansi 0,1. Ini asumsi kita ya. Tabel F itu adalah tabel yang paling banyak ya. Karena judulnya ini adalah alfanya ya. Jadi masing-masing alfa mempunyai tabel seperti ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan alfanya itu biasanya ada di sini ya. Ada di kolom-kolom ini kan. Seperti tabel T ya, itu kan ada di kolom-kolom sini ya. Jadi kalau ini semakin banyak ya, tabel F itu banyak sekali. Ya, kita ambil yang 0,1 sesuai dengan tingkat signifikansi yang kita pilih ya. Tadi yang mendatar itu adalah 2 ya, DF atau DK pembilang ya. Kemudian yang menurun adalah 4. Nah, kita temukan di sini ya 4,32 ya, 4,32. Ya, 4,32. Apanya? F tabel ya, F tabelnya 4,32 ya. Kita cek di sini F tabelnya. F tabel 4,32 ya. 4,32 F tabelnya nih. Nah, kita bandingkan ini dengan ini. F hitung ya. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan. Artinya berlaku untuk populasi gitu loh. Atau dapat diberlakukan untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, coba kita lihat di sini. Kita dapatkan bahwa F hitungnya ya ternyata lebih kecil ya daripada F tabel. Jadi F hitung lebih kecil daripada F tabel ya. Sehingga gimana? Ya kebalikannya berarti ya. Kalau F tabel lebih besar maka signifikan, tapi kenyataannya F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka ya tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Artinya hanya berlaku pada sampel yang diambil, tidak bisa generalisir ke tingkat populasi gitu loh. Ya, artinya apa? Korelasi 0,7 ya atau cukup besar itu berlaku hanya pada sampel ini. Ya, tidak pada populasi yang besarnya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu 2 menit. Paham nggak? Halo? 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 Halo Pak. Ya, baik kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.